Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Merinding. Pengakuan pemandi jenazah saat memandikan jenazah gadis yang tak pernah sholat. Ini adalah kisah nyata yang dikisahkan oleh seorang pemandi jenazah di Riyadh bernama Ummu Ahmad. Ia menuturkan, "Suatu hari, aku diminta oleh salah satu keluarga untuk memandikan mayit seorang gadis atau putri mereka. Dengan segera, aku berangkat, dan begitu aku di rumah tersebut, mereka mengantarku masuk ke sebuah kamar di mana jenazah itu terbaring. Dengan cepat, mereka menutup pintunya dengan kunci. Entah mengapa, aku sendiri bergidik melihat apa yang mereka lakukan. Aku melihat ke sekelilingku. Ternyata, semua yang aku butuhkan telah siap. Perlengkapan mandi, kapas, dan kain kafan, dan mayat itu terbujur di sudut kamar, tertutup dengan sebuah selimut. Aku mengetuk pintu kamar, berharap ada yang dapat membantuku melakukan proses pemandian. Namun, tidak ada yang menjawab. Aku pun bertawakal kepada Allah dan menyikap penutup mayat tersebut. Aku sungguh terkejut dengan apa yang aku lihat. Aku menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat gemetar seluruh tubuh. Wajah jenazah itu terbalik, tubuhnya mengering dan warnanya sangat hitam. Aku sendiri telah banyak memandikan jenazah. Sudah banyak yang aku lihat, namun yang seperti ini belum pernah aku lihat. Aku segera mengetuk pintu rumah itu. Dengan segenap tenagaku, berharap ada yang bisa memberikan penjelasan atas apa yang aku lihat. Tapi, sepertinya tidak ada seorang pun di rumah. Aku pun terduduk berzikir, membaca bacaan zikir, dan meniupkannya ke seluruh tubuhku. Hingga rasa takutku mereda. Allah pun memberikan pertolongannya kepadaku dan aku pun mulai memandikannya. Namun, setiap aku memandikan satu anggota tubuh, ia terlepas persis seperti sesuatu yang melembek dan busuk. Itu sangat merepotkanku. Hingga akhirnya, ketika aku selesai memandikannya, aku pun mengetuk pintu kamar itu dan memanggil-manggil mereka. "Tolong bukakan pintu. Aku sudah mengkafani mayit kalian." Aku dalam kondisi menunggu seperti itu cukup lama. Ketika mereka membukakan pintu, aku segera bergegas meninggalkan rumah itu tanpa bertanya mengapa dan apa penyebab jenazah itu menjadi seperti itu. Setelah aku pulang ke rumah, aku hanya bisa berbaring selama 3 hari akibat tindakan keluarga itu menguncikan pintu kamar tersebut dan akibat menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Aku kemudian menghubungi salah seorang syekh dan menceritakan padanya apa yang terjadi. Maka beliau mengatakan, "Kembalilah menemui mereka dan tanyakan mengapa mereka menutup pintu itu dan apa yang terjadi pada putri mereka." Aku pun pergi menemui keluarga itu kembali. Kepada mereka aku mengatakan, "Demi Allah, aku meminta kalian menjawab 2 pertanyaanku. Pertama, mengapa kalian mengunci pintu kamar itu? Dan yang kedua, apa yang terjadi pada anak gadis kalian hingga kondisinya seperti itu?" Mereka menjawab, "Kami menutup pintu itu untuk Anda karena sebelumnya kami telah memanggil 7 orang untuk memandikannya. Namun, ketika mereka melihat kondisinya, mereka semuanya menolak untuk memandikannya.
Adapun mengapa ia seperti itu? Mungkin karena selama hidupnya ia tidak pernah mengerjakan sholat dan tidak mau berjilbab. La haula wala quwata illa billah. Seperti itu kondisinya. Padahal ia belum lagi dimasukkan ke dalam kuburnya. Lalu bagaimana jika ia telah dimasukkan ke dalam kuburannya dan kelak ia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla? Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab.